camnya ya, biar tambah deket gitu aja. Oke, yang lain masih ada yang off kan? Masih ada. Assalamualaikum Kak Fatin. Panggilin semuanya pokoknya. Kak Fatin. Oh, mungkin masih menyiapkan diri. Oke. Kak Aisyah. Dari Dimah, Masya Allah, dari Nusa Tenggara Barat. Wah, ini Masya Allah. Oke, mungkin masih berhalangan. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman, ini udah jam berapa ya? Udah jam 9. Daripada nanti kesiangan ya. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk kembali bertolabul ilmi. Semoga sehat-sehat semua ya sampai nanti akhir kelas kita di bulan depan. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada idola kita, ialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya manusia yang kelak kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah, satu-satunya manusia yang kelak beliau sudi untuk menarik kita ke dalam golongannya, memberikan minuman dari telaga Al-Kausarnya, dan masuk surga insya Allah bersama beliau. Amin. Amin yang paling kencang insya Allah diijabah oleh Allah. Amin. Oke, teman-teman. Udah kenalan, udah. Sekarang kita mau ngapain ya? Ngapain Kak Hildan? Bermain game. Main game, iya. Oh ya, teman-teman, saya kasih tahu dulu. Kali ini kita model kajiannya talkshow ya. Jadi di sini tidak ada MC asli, adanya MC magang. Dengan Kak Hildan, sekaligus nanti insya Allah akan bersama teman-teman menjadi trainernya, gitulah peribahasanya. Gitu, oke. Biar ini makin semangat, aku mau kasih game. Boleh ya? Boleh ya semuanya ya? Biar makin semangat ya. Silakan on cam audionya. Oke. Jadi, clue-nya seperti ini. Teman-teman silahkan. Ini memang slide-nya tidak tampil ya. Gak apa-apa ya teman-teman kalau slide-nya nggak tampil, aku jelaskan ya. Sudah tampil. Oh, games-nya setelah kenalan ternyata. Ya bener ya Kak ya? Oh, games-nya yang atas. Iya. Iya, ternyata kita baca profilnya dulu. Atau game sih? Game dulu ya? Game atau tilawah? Ini nih, akibat dos magang. Maaf ya teman-teman ya. Tilawah aja dulu. Baru setelah itu game. Bolehlah ya, kita tilawah Quran dulu. Ini akibat dos magang ini, maaf ya teman-teman. Oke teman-teman, biar lebih barokah, tadi belum dibuka juga ya Allah. Kita buka acara pada pagi hari ini dengan Ummul Quran bersama-sama. Biridhonillahi ta'ala al-Fatihah. Amin. Bismillah, luruskan niat ya teman-teman ya untuk ibtigha'a wajhillah, semata-mata untuk mengharap ridha Allah, mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diharuskan sebelum belajar ya membaca doa Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, agar keberkahan ilmu hari ini kita dapatkan kayak gitu. Oke, acara selanjutnya ialah pembacaan tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Kak Lina. Kepada Kak Lina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kali ini saya akan membacakan tilawah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul lilladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adab. Wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa mathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'im mimma kasabu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum mubtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha bi'ain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basyir. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, maka mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Kak Lina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke teman-teman, kita lanjut ya acara selanjutnya.
Ialah perkenalan yang hari ini mengisi gitu ya. Jadi di sini nanti oke, kita tunggu. Apakah ada profilnya? Kita coba cek. Cek dari cek. Nah. Oke, teman-teman, jadi kajian kita kali ini modelnya talkshow. Tadi sudah tak bahas ya di awal ya. Jadi kita kayak bincang-bincang aja, makanya saya menyarankan teman-teman kalau audionya itu sekitarnya memungkinkan, silahkan di-on-kan audionya gitu. Karena kita santai aja hari ini, nggak berat-berat gitu. Oke, perkenalan dulu dari yang pertama ini ada Kak Hildan. Jadi spoiler sedikit, Kak Hildan itu masih muda banget, masih di bangku SMA kalau nggak salah kelas 1. Tapi Masya Allah, beliau itu semangat banget untuk dakwah, teman-teman ya. Jadi sekarang, seperti aku nih ya, yang udah bekerja itu, malu banget ngelihat Kak Hildan. Oke, silakan Kak, perkenalan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildan Komalasari dari Surabaya. Umur saya masih 17 tahun di bangku kelas 1 SMA. Kegiatan saya masih pelajar dan masih mencoba dikit-dikit belajar meng-share suatu video kebaikan. Ya. Monggo. Selanjutnya Mbak Siwit. Berarti saya kenal. Sudah gitu aja. Ya. Ya. Kalau misalnya teman-teman ingin tahu karya-karyanya Kak Hildan, itu boleh langsung cek yang banyak itu di greens.id. Beliau mengisi terkait tentang voice-nya siroh ya, siroh. Jadi banyak banget Kak Hildan bahas terkait tentang siroh. Masih muda tapi Masya Allah bakatnya. Terus kalau mau japri-japrian di media sosial bisa dari Instagram atau WA. Instagramnya namanya apa ini ya? Hakomala. Ya, nomor WA-nya itu silahkan sudah tertera, silahkan dicatat kalau pengen japri-japrian atau tanya terkait tentang voice over yang lebih mendalam. Karena tentu voice over kalau cuma dibahas 30 menit itu sebenarnya nggak cukup gitu. Jadi nanti boleh simpan nomornya ya. Terus kedua, saya sendiri. Semoga teman-teman tidak bosan ya 2 jam saya menampang. Perkenalkan, nama saya Siwit Mustika Sari. Saya lahir di Bojonegoro 1 Mei 98. Jadi umur saya sudah 23 tahun gitu ya. Aktivitasnya sekarang apa? Insya Allah sampingannya bekerja, utamanya pengemban dakwah. Semoga Allah meridhoi itu. Kalau nanti terkait tentang kepenulisan, karena saya membahas tentang copywriting, teman-teman bisa cek di Instagram saya, Siwit_Mustika Sari. Di sana awal-awal saya banyak nulis yang masih bentuk tulisan, tapi kalau akhir-akhir ini sudah banyak terkait lebih ke reels gitu ya, karena mengikuti perkembangan. Nomor WA-nya pasti teman-teman juga sudah tahu karena itu yang terpampang nyata di di pamflet, nyebutnya ya, di poster. Jadi ada yang malam-malam jam 10, setengah 11-an itu Mbak mau daftar gitu ya. Itu insya Allah yang balas saya gitu ya. Insya Allah. Jadi afwan ya, mohon maaf apabila mungkin dalam membalasnya itu lemot, terus kurang juga intinya membalasnya udah lemot, terus ngasih infonya juga kurang gitu. Jadi mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, ini adalah sedikit profil tentang kami. Insya Allah di sini sama-sama belajar, karena kalau saya melihat dari absen itu kan rentan usia yang ikut kelas ini itu mulai dari 14 tahunan ke 30. Jadi benar-benar meluas, dan saya yakin pasti di sini itu sudah pada jago untuk bikin tulisan, konten video dan lain-lain, pasti sudah jago. Tapi dan bisa jadi saya sama Kak Hildan di sini itu maksudnya itu standar aja, nggak jago, tapi karena Allah memberikan kesempatan saya dan Kak Hildan untuk sedikit mencari bekal ya Kak Hildan ya, untuk mencari amal yang receh, insya Allah kayak gitu. Semoga Allah terima. Dan bagi teman-teman yang sudah jago gitu ya dalam konten, semoga istiqomah, dan di kelas ini saya anjurkan untuk kosongkan gelasnya. Maksudnya adalah kosongkan segala yang ada di pikirannya, kita buka dulu kepala kita ya, cangkirnya, gelasnya dibuka dulu,
yang sudah berilmu mohon turunkan egonya gitu ya. Kita di sini sama-sama belajar. Yang sudah berilmu nanti di sini bisa sharing pengalamannya seperti itu ya. Jadi ingat tujuan kita kajian pada kali ini adalah ibtigha'a wajhillah, untuk semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kosongkan gelasnya, mari kita belajar bareng-bareng. Kalau dari saya atau Kak Hildan ada yang kurang, mohon dibenarkan ya. Kalau misalkan ada yang ngomongnya kecepatan kayak saya ini, mohon diingatkan juga seperti itu. Oke teman-teman, next. Apa ini next? Next itu adalah games kayaknya ya. Games ya Kak Yudan ya. Game sepertinya. Oh, Iya, iya. game, Mbak. Ya, setelah ta'aruf ada game. Masih aman-aman aja. Teman-teman, ini nih yang tadi keliru nih ya susunan acara. Jadi, clue-nya seperti ini. Teman-teman silahkan fokus ke layarnya Kak Hildan. Di layarnya Kak Hildan, oke saya tunggu dulu, silahkan untuk memfokuskan di layarnya Kak Hildan. Sudah semuanya? Sudah? Oke, dapat ya layarnya Kak Hildan. Di belakang layarnya Kak Hildan, itu nggak tahu itu ada sejuta warna apa. Warna nggak tahu kotak-kotak. Nggak tahu itu warna apa aja, aku sampai nggak bisa menebak gitu ya. Nah, dari warna tersebut, nanti saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya contoh ya, contoh. Teman-teman, jika di latarnya Kak Hildan itu diibaratkan sebuah taman bunga yang warna-warni, kira-kira ada bunga apa saja di latarnya Kak Hildan? Jadi fokus kepada warnanya, warna-warnanya, kayak gitu ya. Gitu, misalnya aku terjawab, ada warna ungu. Apa ungu? Lavender gitu. Nah, benar. Terus untuk menjawabnya, ingat untuk menjawabnya tidak boleh langsung ngomong. Karena itu nanti kena diskualifikasi, oke? Jadi caranya raise hand ya. Terus nanti biarkan Kak Hildan yang nyebut nama kalian. Siapa yang terpilih? Siapa yang terpilih ya? Kalau misalnya Kak Hildan nyebutkan misalnya Kak Fani dari Medan gitu kan. Berarti Kak Fani on cam dan menjawab. Saya hanya akan mengulangi pertanyaan satu kali aja itu setelah Kak Hildan menyebutkan nama. Seperti itu ya. Paham? Paham semuanya? Paham, Kak. Oke. Insya Allah paham ya. Oke, kita mulai pertanyaan. Oh ya, nanti yang bisa menjawab, satu orang yang lolos menjawab, insya Allah akan dapat door prize dari panitia. Nanti saya callingkan panitia di belakang ya, untuk memberikan door prize. Insya Allah door prize entah berupa apa, nanti diterima aja. Ya. Dan yang tidak kebagian untuk menjawab, ada konsekuensi, ada hukumannya kalau bahasa kasar. Apa? Silahkan screenshot acara ini atau video acara ini, ya terserah berapa detik, 5 detik, 6 detik bebas. Terus silahkan post di story, silahkan post di story Instagram kalian dan tag akunnya krims.id. Wajib yang nggak menjawab. Ya, kapok lo. Ya belum. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita mulai. Fokus ya. Silahkan lihat layarnya Kak Hildan. Apabila latarnya Kak Hildan itu diibaratkan taman buah, maka kira-kira di latarnya Kak Hildan ada buah apa aja? Cepet. Ayo, Rim. Raise hand. Wah. Ayo lo, raise hand. Kenapa nggak ada yang jawab ya? Sudah ada di sini. Ada yang raise hand. Udah. Fani dari Medan. Wah, Masya Allah. Dijawab. Langsung jawab, Kak. Biar menang. Bismillahirrahmanirrahim. Kak izin off cam ya, soalnya agak nge-lag dia, agak hujan. Oh iya. Agak hujan, memang hujan agak. Siap. Izin ya, Kak. Iya, Oke. boleh. Nggak apa. Udah, Fani jawab ya. Iya. Nggak ada minimalnya kan? Nggak ada. Nanti Nggak pokoknya ada. misalnya ada tandingan berikutnya, aku bisa lebih jawab dari 6. Berarti Kak Fani gugur. Tapi kalau Kak Fani nggak ada yang nandingin, insya Allah menang. Gitu.
Silakan. Siap-siap. Ada pisang, stroberi, apel, terus juga melon, nanas. Berapa ini? Udah berapa Terus ini? Nah, apalagi? nggak tahu. Ada 5 Kak, sudahan saya hitung. Terus oh iya. Yuk. Itu ada warna merah, iya. Pir. Terus apa lagi ya? Udah kayaknya Kak, itu aja Kak. 6. Ada yang mau menandingi Kak Fani? 6 nih jawabannya. Itu warnanya ada banyak. Ungu, ada kuning, ada oranye, ada merah, ada biru. Ada apa lagi itu ya? Aduh banyak pokoknya. Ada yang berani menandingi? Aku mau jawab, Kak. Ada Kak Hildan? Ada yang raise hand? Ada, ntar dulu, dihitung dulu. Oh, Mas. Pisang, apel, anggur, Sabar. rambutan, terus apa ya merah? Merah. Jeruk, Jeruk 6 berarti. Yuk, apa lagi? 6, terus apa lagi ya? Blueberry, 7. strawberry, durian. Udah. Durian. 8. 8 jawabannya. Masih ada yang mau nandingin? Yuk, bisa yuk. Siapa nih yang menandingin? Ayo. Sebenarnya buah kan ada persamaan ya. Kayak hijau itu apa sih? Merah apa saja sih? Ungu apa saja sih? Gitu. Jadi biar gampang diurut aja dari hijau apa gitu. Oke, sudah. Nyerah? Nggak ada yang mau ngelawan? Tadi siapa terakhir? Kak siapa? Kak Febrian Kak dari Tegal. Sudah? Nyerah semuanya? Gak ada yang mau jawab lagi ya? Oke, berarti biar gak lama-lama ya. Pemenang kuis kali ini adalah Kak Febrian dengan 8 jawaban buah gitu ya. Masya Allah. Jadi masih banyak sebenarnya. Ada mangga, ada alpukat, ada apa ya, stroberi, ada banyak lah. Mangga. Papaya, aduh banyak banget sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita apresiasi Kak Febrian yang sudah menjawab 8 macam buah gitu ya. Nanti insya Allah di Japri ya untuk apa namanya tadi? Hadiahnya ya Kak Hildan ya. Hadiahnya bakalan di Japri. Dan bagi yang kalah, ingat ya konsekuensinya. Aku tunggu pokoknya. Aku tak jaga akunnya Krims ID. Kalau sampai nggak posting, awas ya. Ancem ini malahan. Oke. Sudah gamenya? Sekarang udah fokus? Sudah fokus semuanya? Dari tadi fokus Kak itu. Oke, sudah fokus semuanya ya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Sebelum dimulai dengan materi, Kak Eka bisa ditampilkan video yang tadi saya kirimkan. Ditunggu ya. Sambil, oh udah. Benar adanya, dipatahkan tidak perlu dibalas dengan mematahkan, dilukai tak perlu untuk kembali melukai. Cukup bicara dengan diri sendiri, apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Jangan jadi manusia amatir, yang ingatannya hanya dipakai untuk menyimpan dendam, lalu amnesia dengan segala bentuk kebaikan. Siap, jazakallah Kak Panitia. Oke, sekelumit ya, sekelumit video tadi membuka materi pertama kita. Apa judulnya? Silahkan kita tunggu share screen dulu. So, materi pertama saya ya Allah, semoga tidak bosan ya. Saya takut kalian semua bosan melihat saya. Tidak, Kakak. Oh, tidak ya Kak Hildan ya. Nanti kalau misalnya saya kehabisan kata-kata bisa di ini ya Kak Hildan ya. Siap. Ya bisa disautin. Apa bahasa Indonesia disautin ya? Di sini kan nggak cuma orang Jawa aja. Oke teman-teman. Yang pertama kita akan membahas tentang copywriting. Judulnya ini ya, sesuai dengan tema kita, kelas kita ya. Tagline apa tadi jargonnya kita. Kelas kreator muslimah
belajar konten dengan mudah. Makanya Belajar konten dengan mudah. ya, menyebutkan kali ini, materi kali ini adalah copywriting mudah. Kenapa teman-teman saya menyebutkan copywriting mudah? Karena banyak dari orang-orang ya, orang-orang di luar sana, bukan orang-orang di sini. Orang-orang di sini insya Allah solihah semuanya dan rajin menulis, insya Allah. Amin. Jadi teman-teman, kenapa saya membuat judul copywriting mudah? Karena banyak orang-orang di luar sana, atau bahkan ada beberapa ya, sedikit mungkin dari pengemban dakwah, yang ketika ditugasi untuk menulis ataupun membuat itu tadi copywriting, mereka itu langsung ngeblank. Berjuta alasan muncul itu. Aduh mbak, gak keluar ide. Aduh mbak, judul aku bikinnya 2 hari. Apalagi, aduh mbak, ini loh saya nggak tahu faktanya, saya nggak tahu solusinya. Saya nanti repot ngurusin 5W plus 1H dan macam alasan lainnya. Gitu. Padahal teman-teman, kalau ini kan sebuah semangat ya. Semangat yang harus kita tanamkan pertama kali ketika mau melakukan apapun itu pastikan yang positif ya. Apa nyebutnya sekarang, positive vibes, apa itulah pokoknya, positive thinking duluan lah gitu. Tapi ketika kita di awal sudah mengatakan yang ruwet-ruwet, maka itu akan mempengaruhi hasil tulisan kita nantinya. Paham ya sampai di sini ya? Jadi ketika kita tanamkan yang negatif dulu, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu nanti seterusnya akan seperti itu. Bahkan kita cari judul aja karena di awal aku paling ruwet nggak judul. Allah itu kan sesuai prasangka hambanya. Iya wes, kok bahasa Jawa rek? Ya udah gitu loh. Akhirnya dijadikanlah kamu ruwet gawe judul tok aja 2 hari kayak gitu. Karena apa? Yang kita tanamkan pada dirinya kita itu yang negatif. Harusnya apa yang kita tanamkan ketika mau melakukan apapun, usahakan tanamkan dalam dirinya kita tuh semangat untuk mengerjakan. Yang positif aja dulu. Makanya di sini saya menyebutkan adalah copywriting mudah. Dengan tagline di bawah, nggak perlu pening kalau bahas copywriting. Karena ini pengalaman saya teman-teman, dulu ketika disuruh nulis pertama kali, Masya Allah, gerundelnya, mungkin di sini nanti juga ada beliau yang mengajari saya, mohon maaf sebesar-besarnya gitu ya. Jadi sama, saya dulu kayak gitu, aku nggak bisa kayak gini, saya nggak bisa mbak, aduh mbak ganti aja kayak gitu. Akhirnya tulisan juga nggak jadi-jadi teman-teman, jadi itu tadi, yang perlu ditanamkan pertama kali adalah bangun semangat untuk menulis dengan apa? Mengatakan copywriting itu mudah. Next, Kak. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, saya agak lihat sebelah sini ya, karena di sini ada sebuah perangkat yang membantu saya untuk membaca PPT. Ini kan saya pakai HP, jadi kecil-kecil banget, nggak terbaca gitu ya. Jadi maaf kalau matanya sering menengok ke kiri gitu. Nah, di sini saya menyebutkan apa itu copywriting. Mungkin ada yang belum pernah mendengar apa itu copywriting. Aduh, jenis makanan apa ya itu? Kopi itu ya kopi, minuman, writing, menulis. Apa menulis sambil minum kopi? Ada mungkin yang berpikiran seperti itu, saking belum tahunya. Atau ada nih yang orang ke Inggris-Inggrisan gitu ya, kopi menggandakan, writing menulis. Berarti tulisan yang digandakan. Benar sih hubungannya dengan tulisan, tapi teman-teman tidak kurang tepat gitu ya. Makanya di sini saya mengutip dari seorang tokoh ya, namanya Hermas Puspito. Beliau mengatakan, copywriting adalah penggunaan tulisan untuk mempengaruhi pikiran dan emosi. Emosinya siapa? Pembaca, agar bisa menggerakkan tindakan mereka, pembaca, ke arah yang kita inginkan. Sepenting itu sebuah copywriting. Lah kenapa? Ya kok bisa ya? Mungkin ada yang bertanya-tanya, ngapain dibahas di kelas media? Kan cuma sekedar nulis kan bisa. Yang penting ngedit kontennya. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu, teman-teman. Atau Kak Hildan sendiri berpikiran kayak gitu? Seuzon. Agak. Mungkin bisa. Oh ada. Jujur sekali. Ya mungkin ada yang lebih berpikiran baik. Iya, siap deh. Bener sih ya. Mungkin ada orang di luar sana, bukan di sini orang salihah, salihah semua. Orang di luar sana mungkin berpikiran, ngapain copywriting ya hubungannya dengan nulis dimasukkan ke kelas konten media, gitu kan. Contoh simpelnya kayak gini teman-teman, ada seorang sutradara mau bikin film yang besar, film layar lebar lah intinya, nggak tahu layar tancap atau layar bioskop ya.
Kira-kira pertama kali yang mereka buat itu apanya dulu? Apakah casting dulu? Kira-kira apa Pak Sutradara? Pak Sutradara intinya itu mau buat apa dulu? Apa Naskah. teman-teman? Naskah, benar sekali Kak Febrian. Naskah. Karena dari naskah inilah nanti kita bisa menemukan karakter-karakter yang cocok dengan aktris atau aktornya, kayak gitu. Jadi seperti itu sebuah copywriting, sebuah naskah gitu kan. Fungsinya malah jadi titik utama, titik fokus sebuah film ataupun konten-konten lainnya itu bisa dinikmati. Makanya teman-teman di sini Pak Hermas Puspito mengatakan gitu loh bahwa itu tuh bakal mempengaruhi nanti pikiran dan emosi. Ya benar gitu kan. Kalau film kita nikmati alurnya, ya kalau di Indonesia mungkin ada itu ya yang bikin film baru judulnya misalkan tukang haji naik bubur. Tukang bubur naik haji itu kan sampai tukang buburnya udah meninggal, masih ada filmnya, bahkan episodenya sampai 5.000 sekian gitu kan. Itu pasti kita kurang menikmati kan film tersebut. Karena apa? Dia jalan dulu filmnya, baru naskahnya dibuat gitu. Jadi sepenting itu teman-teman, sebuah copywriting. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, teman-teman, itu lebih ngeri lagi. Karena kita adalah konten sosial media, saya akan bahas terkait tentang media. Karena beberapa hari kebelakang saya juga mendapatkan sebuah fakta yang baru gitu ya. Gini, sekarang kan itu lagi di fase kayak perang media, ya kan? Antara hak dan batil itu memang wah di sosial media itu bener-bener kayak greget gitu. Terus singkat cerita kemarin saya itu ngelaporin beberapa akun karena jadi dalam satu hari teman-teman, ketika kemarin ada penangkapan ulama di daerah Jawa Barat, itu orang-orang yang dikatakan nggak tahu ya buzzer atau apa gitu, mereka itu membuat satu tujuan tulisan yang menyebutkan seorang muslim itu adalah aliran keras, seperti aliran katakanlah aliran batu bata, aliran tembok, aliran piring gitu kan ya, aliran besi gitulah jangan kayak gitu. Mereka mengumpat caci, bahkan bukan hanya orangnya, ulamanya yang dihina, tapi bahkan sampai syariatnya gitu kan, sampai Allah itu juga dikatakan dicaci, padahal Allah itu yang maha sempurna. Itu adalah penampakan media kali ini. Kemarin dalam satu hari hashtag, saya kan mengikuti satu hashtag di Instagram. Kan kalau kita mengikuti hashtag di Instagram itu kan biasanya muncul di beranda kita kan. Jadi caranya mereka itu memakai hashtag misalnya nih, cinta muslim, syariat Islam, Islam itu indah. Mereka memakai hashtag-hashtag seperti itu dengan tujuan memancing kita agar membaca postingan tersebut. Dan dalam satu hari, teman-teman, umpamanya ya, aku tuh ngeripet berapa akun aja. Dan naasnya akun saya kemarin yang kena, yang sempat saya posting di Instagram. Jadi nggak bisa lihat pemberitahuan juga sulit ngelihatnya gitu. Padahal ada pemberitahuan baru, ada kayak DM masuk, tapi saya nggak bisa lihat gitu. Ada followers masuk juga nggak bisa lihat. Gitu. Itu teman-teman. Keadaan sosial media itu seperti itu ngerinya gitu. Terus apa kabar dengan kita gitu yang muslim? Masa kita cuma baca gitu? Kan juga nggak fair ya. Mereka begitu semangatnya loh mematahkan semangat anak muda. Mohon maaf ya teman-teman nanti kalau agak emosi ya, karena memang kondisi media sosial sekarang itu nggak sehat banget, dan kita sebagai anak muda dulu kok nggak greget-greget sih, gerak, ayo gerak gitu, minimal dengan tulisannya masing-masing kayak gitu. Terus teman-teman, selain itu juga kalau kita melihat ya alur media sosial, koran-koran gitu kan, koran online maupun koran offline yang ditebarkan, yang ditanamkan oleh orang-orang bisa jadi bukan muslim gitu ya, yang bukan muslim, atau bahkan ada pemikiran-pemikiran dari luar, budaya-budaya luar yang masuk ke kita. Kalau kita baca terus-menerus pasti kan gimana? Terbiasa gitu. Dan akun-akun mainstream ataupun ya media-media mainstream itu berhasil mensukseskan tujuannya, ialah untuk melalaikan anak mudanya. Makanya anak muda zaman sekarang itu kalau berhubungan dengan kepenulisan itu wes ogah, dia malas gitu loh.
Dia nggak ada ketertarikan di sana, sama sekali nggak ada. Ngapain nulis, fungsinya apa, gitu. Kan mending aku scroll Instagram dan lain-lain. Karena menurut mereka tuh nggak kepikiran kalau dari tulisan inilah pikiran-pikiran anak muda di luar sana itu terpengaruhi, teman-teman. Makanya kita harus mempertanyakan kepada diri sendiri. Terkadang nih ya, kita nggak perlu terlalu banyak nyalahin orang-orang lain ataupun pemuda-pemuda Islam lain di luar sana yang dia itu keikut arus-arus, mungkin katakanlah paring. Ini saya makin radikal, nanti ya ditangkap nggak nih? Ada HT nggak? Ada HT ya teman-teman. Itu ya. Bahkan itu sampai ke titik yang nggak boleh kita nyalahin pemuda di luar sana yang dia belum belajar Islam gitu, tapi salahkan diri kita sendiri. Kemana aja kita kali ini, selama ini, gitu loh. Kemana aja? Ini loh media itu pertarungan itu udah panas lah, kita kok malah ngilang gitu. Apa gitu kontribusi terbaik kita? Itu tanyakan kepada kita. Kita harus fokus ke menyelamatkan anak mudanya yang di luar. Jangan fokus untuk membenci gitu. Jangan fokus untuk membenci teman kita sendiri yang belum berhijrah misalkan. Harusnya kita yang menjadi agen-agennya perubahan kan gitu kalau anak pemuda, agent of change katanya. Tapi buktinya sekarang banyak yang kayak kerupuk nih, apalagi semenjak corona ini, wah hilang nggak tahu kabar kemana. Lihat-lihat udah keluar nggak pakai kerudung. Nauzubillah kan. Nauzubillah. Makanya kita harus semangat nih teman-teman gitu. Kita harus memegang hak ini dan menyebarkan. Oke, next. Oke. Berbicara tentang tujuan ya, sambil kita tunggu. Sambil kita tunggu PPT-nya. Oke, berbicara tentang tujuan nih teman-teman. Tujuan daripada menulis itu pokoknya mungkin dua kata ini itu kita anggap kayak sepele. Tapi ini bisa berefek sangat luar biasa kepada pemikiran orang lain. Apa tujuannya? Ialah mempengaruhi dan mengarahkan. Teman-teman, kalau kita menulis, kita pasti punya yang namanya tujuan. Tujuan kita menulis apa? Ada masalah ini misalnya. Katakanlah masalahnya apa ya? Hamil di luar nikah. Maka kita kan kasih solusi di sana. Berarti kita mempengaruhi mereka. Kita punya visi dari tulisan ini untuk mereka agar tertarik gitu. Kita tata bahasanya mereka tertarik sampai mereka itu mengarahkan. Apa yang diarahkan? Mindset-nya, pemikirannya. Mengarahkan itu dalam arti adalah bertindak sesuai dengan apa yang kita tulis. Itu. Jadi, saya itu juga baru paham ya, sepenting ini menjadi seorang copywriting itu juga baru-baru kali ini. Sampai, ya Allah, bener ya. Aku kok selama ini nggak kepikiran sampai situ gitu loh. Kuncinya di awal itu ternyata menulis. Gitu. Dan ini yang hilang dari pemuda muslim. Padahal dulu ya, kalau kita melihat para sahabat, katakanlah Ibunda Aisyah, selama hidupnya beliau itu sibukkan dengan menulis. Apa yang ditulis? Perkataannya Rasulullah. Sampai beliau itu ya gak sempat mungkin kayak zaman sekarang gitu loh. Terus ada lagi, para ulama-ulama itu kan. Beliau itu semangat untuk menggali ilmu. Nanti boleh teman-teman koreksi ya, menjadi mujtahid ya, menjadi seorang orang yang menggali hadis dengan dalam gitu. Tapi zaman sekarang anak pemudanya melempem. Malah anak pemuda Islam sekarang yang banyak terwarnai gitu loh. Terwarnai oleh apa? Tadi saya sebut akun-akun mainstream tadi. Kan gini konsepnya. Kita kalau baca berita mungkin 1-2 kali itu terbiasa kan. Tapi kalau berita itu diulang terus-menerus, itu akan kita ngedapatin celah untuk membenarkan berita itu. Oh, bener ya. Aku misalkan nih, saya ikut kajian di masjid A. Terus saya lihat berita nih. Ciri-ciri masjid yang radikal gitu kan. Misalnya. Saya lihat tuh di postingan Instagram setiap hari seperti itu beritanya. Itu secara nggak sengaja masuk ke otak saya dan saya mengarahkan berarti saya nggak boleh ngaji di masjid A. Pasti teman-teman, nggak mungkin kalau nggak. Makanya penting banget kita untuk membuka mindset juga untuk ayolah nulis gitu. Jangan tanamkan negatif thinking dulu gitu. Karena penting nih zaman sekarang ini nulis gitu. Kita kehilangan pemuda Islam yang mereka itu mau untuk terjun di dunia tulisan.
Ngerasa nggak sih teman-teman, sekarang itu banyak banget akun-akun buzzer gitu, ataupun akun-akun fakes gitulah. Ngerasa nggak sih? Iya Mbak Swiwit, kerasa. Ngerasa banget kan ya? Iya. Itu salah satu sebabnya adalah karena diri kita sendiri. Kata Ustadz Lukman itu, yang paling ngejrab itu adalah jangan pernah salahkan orang lain, tapi koreksi dirilah kita sendiri. Sama dengan video tadi yang saya buat itu, saya menulis dari tulisan salah satu inspirasinya dari beliau. Jangan sibuk menanamkan dendam kepada saudara kita. Jangan sibuk nih hati kita buat lalai. Dengan apa? Sibuk menghujat, tapi kita tidak membuat karya. Gak ada solusi, teman-teman. Kalau kita cuma ngomong gini aja, itu loh orang itu loh kayak gini. Dia itu wes ngaji, tapi sekarang dewe terus. Apa ya bahasanya? Bahasa Indonesia. Dia tuh wes ngaji tapi menyendiri terus, gak mau bermasyarakat. Jangan sibukkan kita dengan omongan seperti itu, tapi sibukkan diri kita dengan karya. Salah satunya adalah dengan ini loh, menjadi seorang copywriting. Yang artinya adalah kita mempunyai sebuah tujuan yang mulia. Dakwah itu kan nggak perlu di depan mimbar, nggak perlu kan? Kalau kita itu nggak bisa melangkahkan kaki kita untuk membantu saudara-saudara kita di luar, kalau mulut kita tidak bisa kita buat untuk berdiri di atas mimbar dan berbicara, berorasi, kita masih punya tangan, kita masih punya pikiran untuk menuangkan ide-idenya kita. Dakwah itu kan macam-macam kan, teman-teman? Oke, next. Aku makin marah ini ya. Ya mohon maaf ya, teman-teman ya. Next slide. Oke, ini. Kita udah bahas panjang kali lebar, ternyata alasannya baru ada di sini. Kenapa setiap kita harus menjadi seorang copywriter? Mungkin saya tanya teman-teman dulu di sini. Kalau Kak Agni, apa tujuannya? Kalau sudah, kan pasti saya udah pernah lihat beberapa tulisannya Kak Agni. Apa yang mendorong Kak Agni itu pengen menjadi seorang copywriter? Oke, sinyalnya sepertinya ya, teman-teman ya. Nah, sinyalnya ya. Oke, kita lanjut aja. Kak Febrian, kira-kira tertarik dengan copywriter kenapa? Karena menurut Febri, kalau dalam penulisan itu lebih mudah daripada kita berorasi di depan umum gitu. Benar sekali. Kan gitu ya salah satunya. Kita kan grogi biasanya ngomong di depan, makanya kita punya kesempatan untuk tulis di belakang. Kalaupun salah juga nggak kelihatan wajah gitu kan. Kalau malu nggak malu-maluin, itu dulu saya kayak gitu. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki kalau salah, tapi kalau kita orasi salah itu kan biasanya nanti kedua kali datang ke tempat itu kita jadi pemateri kan malu ya. Wah, aku pernah iki grogi gitu kan. Tapi kalau penulisan itu enggak. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya kasih 3 yang sebenarnya tadi udah saya bahas, saking membara ini ya. Jadi teman-teman, sadar atau tidak sadar ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya udah ngasih clue ke kita. Ayat pertama dari Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, itu ayatnya Iqra. Iqra adalah baca. Apa yang dibaca? Ialah Al-Quran. Teman-teman, ternyata selama ini itu kan kalau Al-Quran itu ada petunjuk hidup. Petunjuk hidupnya kita itu berupa tulisan yang harus dibaca. Walaupun ya kalau kita mengetahui Al-Quran itu baru dibukukan itu sekitar kepemimpinan Utsman bin Affan ya. Tapi intinya adalah petunjuk hidup kita itu berupa sebuah tulisan ayat-ayat. Ini clue yang pertama. Berarti apa? Harusnya kita meniru kalau mau menyampaikan Al-Quran kepada orang lain. Salah satu caranya itu adalah dengan menulis. Sampaikan 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 hadis, kayak gitu. Ditulis. 1 hari minimal kan, setelah ditulis jangan cuma disimpan di buku. Mari nulis, setelah nulis itu pagi ya, bahasanya campur-campur, ditutup bukunya, disimpan. Besok ada kajian lagi, ditulis, disimpan, udah kayak gitu, dan tidak pernah dibaca. Minimal, kalau teman-teman, saya kasih tips, kalau teman-teman misalkan setelah membuat
melihat kajian apapun itu, teman-teman punya quotes atau tulisan, jadikan story. Bukan niat kita riak, bukan. Kan orang lain juga nggak tahu ya itu tulisan kita apa bukan kan. Tapi intinya adalah supaya apa yang kita dapatkan pagi ini, siang ini, malam ini, atau sore ini gitu kan, itu bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Jangan sampai kita ingin menjadi soleh sendiri, tapi orang di luar sana juga butuh terhadap itu. Itu clue pertama. Ayat Al-Quran yang diturunkan ke bumi adalah Iqra, artinya baca. Berarti kalau baca sama dengan tulisan. Apa yang dibaca Al-Quran? Clue yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu teman-teman, sebentar saya cari hadisnya dulu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu teman-teman menciptakan makhluknya pertama kali itu bukan Nabi Adam, bukan bumi, bukan laut, bukan tanah, bukan api. Tapi apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama? Ialah pena. Ini hadisnya dari Ubadah bin As-Samit. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awal makhluk yang Allah ciptakan itu adalah pena. Lalu Allah berkata kepada pena, apa perkataannya? Tulislah. Apa yang aku tulis? Kata pena. Tulislah apa yang terjadi dan apa yang telah terjadi hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau yang maha sempurna dari yang lainnya. Itu saja yang diciptakan pertama adalah pena, teman-teman. Yang artinya apa? Lagi-lagi itu adalah teguran bagi kita. Kalau kita tidak mempunyai misalnya nih, kita keluar udah dibatasin kayak PPKM, Corona sekarang lah ya, PPKM nggak selesai-selesai. Panjang sekali. Itu kan kita nggak punya kesempatan gitu ya, banyak kesempatan di luar, sharing di luar, ketemu teman-teman. Maka ada jalur langitnya, ialah dengan tulisan. Karena gini, satu kali kita menulis, terus ada orang lain yang melihat, dan dia tertarik dengan tulisan itu, dan dia mengeser ke teman lainnya, coba hitung berapa amal jariah yang kita dapatkan. Satu tulisan. Masya Allah, dan Allah nggak tanggung-tanggung teman-teman. Kalau kita udah intinya baru niat aja, Allah itu udah ngasih kita poin pahala. Nah, apalagi kita menjalankan, lihat kajiannya misalnya, atau menulis, kita upload, kita bikin opini dan lain-lain, kita upload, orang lain tertarik dengan hal itu, Masya Allah, jalur langit pahala gitu, teman-teman. Oke, seperti itu. Terus yang kedua tentu adalah kewajiban sebagai seorang muslim berdakwah ya. Salah satu uslub dakwah kita yang sudah saya sampaikan tidak harus selalu di depan mimbar, tapi juga bisa menggunakan tulisan. Terus yang ketiga adalah tolak ukur sebuah konten itu bisa dinikmati atau tidak. Next, Kak. Nah, kalau masih ada yang bingung, lalu Mbak, aku tuh bingung, dimulai dari mana? Ya saya jawab, karena kelas kita judulnya adalah membuat konten yang mudah, ya dari yang mudah, kan simple. Di sini saya menuliskan contohnya aja bikin caption di status Instagram atau Facebook. Jangan pikirkan yang negatif. Intinya adalah jangan pikirkan harus 5W+1H. Harus yang fakta secara eksplisit ini, karakter katanya segini-segini. Jangan pikirkan yang itu dulu, teman-teman. Walaupun, garis bawahi ya, nanti jangan dipotong ya videonya, saya nanti kena marah ya, copywriter lain. Teman-teman, walaupun kita juga harus berproses dan berprogres, kita nanti juga harus intinya adalah bisa merambah ke tulisan yang lebih luar biasa. Nanti boleh cek deh tulisan-tulisannya Kak Hila misalnya. Masya Allah, membahas terkait tentang ekonomi, sejarah gitu kan ya, sirah, banyak banget. Dan itu memang harus kita lakukan. Tapi di sini saya membahas awal. Yang awal itu harus yang mudah. Minimal deh gini, kalau saya mengazamkan dalam diri saya ya, setiap hari harus ada satu tulisan, entah itu cuma quotes, ataupun puisi, ataupun tulisan-tulisan yang itu menyampaikan syariat Islam. Itu azam saya, entah itu saya lihat dari kajian atau lain-lain. Gitu.
Dan itu bisa teman-teman praktekkan kalau teman-teman terbiasa seperti itu ya. Misalnya nih ya, sore aku ada jadwal kosong, aku coba deh bikin tulisan. Ini lagi rame soal apa sih, misalnya salam dari Binjai, itu kan rame ya. Misalnya kayak gitu, salam dari Binjai, kita tulis tuh. Gak usah ya susah-susah dulu gitu. Kita analisis faktanya sedikit, oh ternyata itu viralnya dari TikTok. Berarti kita fokuskan ke apanya, kerusakan lingkungannya gitu loh. Dan akun sosial media, jangan akunnya deh, kita fokuskan ke tanamannya kenapa dirusak, kok yang viral seperti ini, kayak gitu. Yang mudah-mudah aja dulu, jangan langsung yang terlalu luas pembahasannya. Kalau saya awal-awal dulu itu terjunnya ke opini, teman-teman, dan itu bahas yang karena ilmu saya ini ya masih sangat dangkal, maka saya tidak menemukan solusi yang tepat. Intinya solusinya itu pasti ujung-ujungnya cuma gitu, tapi analisis baik fakta terus solusi itu kurang dalam. Akhirnya it's okay lah, saya coba ke yang lain gitu, saya ikut lagi kelas copywriting lainnya gitu, dan saya menemukan passion saya akhirnya. Oke, next. Ini sedikit trik dan tips, tentunya yang mudah-mudah aja. Hari ini kata mudah sering disebut ya Kak Hildan ya. Salah, ya. Jadi di sini ada trik dan tipsnya, teman-teman. Yang pertama, tentukan passion. Maksudnya apa? Teman-teman itu sukanya dari hal yang apa gitu. Apakah passionnya aku tuh lebih ke bahas sejarah? Berarti itu kan satu jalur ya, teman-teman belajarnya tuh fokus ke sejarah intinya. Awal ya, ini awal ya teman-teman, garis bawahin awal, jangan dipotong videonya. Jadi awalnya udah tentukan passion. Kalau soal sejarah, silakan teman-teman bergelut dengan dunia sejarah. Misalnya kalau hari ini kita melihat anak pemuda 21 tahun, dia bisa dia cuma bisa menyakiti hati orang tuanya, bakar rumah, kalau dulu di Surabaya ada kayaknya, bakar rumah gitu kan. Maka kita bandingkan dengan sejarah Islam, bagaimana 21 tahun Muhammad Al-Fatih sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Udah dapet feel-nya kayak gitu. Itu passion. Atau ada di sini yang tertarik dengan dunia ekonomi, yang mungkin sekarang kuliah jurusannya di situ. It's okay, dalemi perekonomian, mungkin ya diajarkan banyak tentang kapitalis. It's okay, kita ambil itu. Bukan untuk diambil di ini ya, bukan, tapi kita ambil ilmunya, kita bandingkan dengan perekonomian Islam seperti apa. Terus yang kedua, tema ini yang tadi teman-teman itu pilih yang lebih ke gaya tulisan, lebih tema gaya tulisan sama aja sih ya. Intinya itu sukanya yang opini atau bentuk puisi gitu. Kalau opini itu dulu pernah ikut kelas copywriting-nya Ustadz Hanif, mungkin teman-teman juga itu. Jadi saya tuh ditanya, passion kamu di mana? Lebih suka bikin opini atau lebih ke puisi? Gitu. Ditanya seperti itu. Saya bilang pada waktu itu saya lebih ke puisi. Akhirnya kalau teman-teman lihat postingan saya di Instagram, itu kebanyakan walaupun intinya adalah kayak masalah, kayak saya pernah di tahun 2019 nulis soal sembako yang dibuang itulah, teman-teman, ingat nggak? Jadi ada sembako yang busuk terus dibuang berapa puluh ton, dan di waktu minggu yang sama ada berita 22 anggota keluarga kelaparan gitu, ada yang sampai dia bahkan minum air aja nggak bisa. Itu saya bikin konten dengan jalur puisi, mungkin teman-teman nanti juga bisa cek. Jadi gitu teman-teman. Termasuk adalah gaya tulisan gitu, sama ya tema dengan gaya tulisannya itu. Gaya tulisannya pengennya itu yang gimana? Nah, di sini ternyata ada 3 kebutuhan. 3 kebutuhan itu intinya adalah yang nanti menarik ke gaya tulisan. Kok bulat ya? Gini. Jadi ada sebenarnya kebutuhan untuk menjadi seorang copywriter itu banyak jenis kebutuhannya. Jenis kebutuhan menulis. Kalau kita melihat di ilmunya para pembisnis online, ada 12 jenis tulisan yang bisa dibutuhkan di waktu yang berbeda-beda. Dan di sini saya cuma nulis 3 karena saya nggak mungkin nulis ke-12-nya, nanti kasihan Kak Hildan di bagian voice over, dia habis waktunya cuma untuk ngasih contoh gitu. Nah, di sini saya punya 3 gaya ya.
3 gaya, 3 kebutuhan. Yang pertama saya akan bahas terkait tentang hard selling. Nah, teman-teman, hard selling ini biasanya sebuah tulisan ya, copywriting yang digunakan ketika ada acara dadakan. Ataupun misalnya kan di sini pasti punya komunitas masing-masing kan. Ada suatu ketika mungkin ya ustazahnya bilang, "Dek, aku butuh nih tulisan caption untuk donasi di Malang lah intinya. Kemarin kan barusan Malang ya. Donasi Malang. Ini posternya udah jadi yang edit, tapi captionnya kita bingung." Nah, ini kalau kita belum tahu jenis-jenis kebutuhan untuk menulis ini, pasti kita ngawalinnya bingung gitu. Nah, itu adalah masuk ke hard selling, teman-teman. Contohnya nanti insya Allah selebihnya akan dicontohkan ke Hildan ya. Saya cuma sedikit aja. Kayak dibutuhkan segera gitu kan ya, donasi titik-titik itu kan to the point. Jangan nanti yang ke soft selling. Apa itu soft selling? Soft selling itu intinya adalah kita misalnya mau ngajak orang-orang donasi puluhan juta. Tapi kita pakai bahasanya yang lembut, kiasan gitu ya, teman-teman. Jadi kayak kita masukkan hadisnya, siapa yang bersedekah nanti dapat balasan gimana. Jadi kata-katanya itu yang lembut, kayak puisi lah, itu soft selling-nya. Jangan sampai kebalik. Ketika kita butuhnya untuk bantuan donasi, jenis tulisan kita malah pakai soft selling, yang ada orang-orang itu nggak jadi donasi gitu. Misalnya kita malah di hard selling itu bilang berdonasi adalah mengurangi harta seorang muslim dengan tujuan. Nah, yuk kalau kayak gitu gak bakalan ada orang sedekah, gak ada orang donasi gitu. Karena kata yang tepat di konteks ini adalah dibutuhkan segera donasi untuk saudara muslim, misalnya saudara kita di Malang. Itu hard selling. Kalau soft selling ya tadi. Atau enggak nih, zaman sekarang itu kan rentan kata ujaran kebencian ya, teman-teman. Agak paling cocok itu di tulisan yang ini, soft. Intinya kita mengajak jihad sosmed gitu ya. Tapi kata-katanya nggak langsung, ayo rek, jihad sosmed rek, enggak gitu juga gitu loh. Tapi kita kasih tuh seperti tadi diawali dengan hadis orang-orang, misalnya Quran surah Muhammad ayat 7, kita jelaskan tuh orang-orang yang memang dia ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah, orang-orang yang membantu agamanya Allah, maka Allah akan balik membantumu. Jadi kata-katanya itu ngajak jihad sosmed tapi pakai kiasan, itu soft selling. Yang ketiga yang paling digandrungi selama corona itu adalah storytelling, teman-teman. Jadi ternyata para milenial sekarang itu suka dengerin ceritanya orang gitu loh. Dia ngerasa ngerasa dihibur dengan ceritanya orang-orang. Kalau teman-teman mau lihat storytelling yang saya buat, insya Allah ada di Spotify, judulnya saya lupa apa. Pokoknya ada di akun profil Instagram. Saya lupa apa namanya ya. Nggak tahu lah, nanti dicek ya teman. Kalau teman-teman mau lihat, boleh di story dilihat di profil Instagram saya. Jadi storytelling itu bercerita ya, berdongeng. Oke, next Kak. Nah, mudah kan? Mudah kan, teman-teman? Udah selesai nih saya marah-marahnya. Nggak kasih materi, malah marah-marah. Oke, jadi alhamdulillah. Cukup sekian ya materi saya pada kali ini. Kalau misalnya ada salah kata atau kekurangan, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini lagi-lagi saya hanyalah si fakir ilmu yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk tampil di depan, menyampaikan sedikit saja yang mungkin itu bisa jadi teman-teman juga sudah tahu ilmunya kayak gitu. Nah, untuk praktek contoh-contoh kebutuhan tulisan, insya Allah akan dibahas di voice over. Tapi sebelum masuk ke voice over-nya, ada satu video yang bisa Pak Siwit, sebentar, ya. ada tamu. Siapa dia? Afwan, ada tamu di depan. Ya, oke deh. Oke, sambil nunggu Kak Hildan masih ada tamu. Duh, tamu siapa? Saya jadi deg-degan. Bisa ditampilkan videonya dulu ya, Kak Panitia.
Ummu Ruman, istri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama asli Zainab. Beliau tumbuh di Jazirah Arab. Ia merupakan seorang wanita berparas cantik, sabar, dan toleran. Mulanya, Ummu Ruman dinikahi oleh seorang pemuda yang terpandang dari sukunya, yang kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Tufail. Ketika suaminya mengikuti perjanjian dengan salah satu orang yang terpandang yang akan melindungi dirinya, maka dia mengikat perjanjian dengan Abu Bakar As-Siddiq dan menetap di Mekah. Ummu Ruman dan anaknya pun ikut bersamanya tinggal di Mekah. Setelah kemudian suaminya wafat, ia meninggalkan Ummu Ruman dan anaknya tanpa bantuan nafkah sama sekali. Melihat kondisi itu, Abu Bakar melamar Ummu Ruman dan kemudian menikahinya. Oke, itu contoh storytelling ya, teman-teman. Jadi biasanya Kak Hildan itu bagiannya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang tadi mungkin udah greget pengen tanya, ada pertanyaan terkait tentang materi pertama, bisa dicatat dulu ya, karena insya Allah setelah materinya Kak Hildan, setelah materinya Kak Hildan itu nanti ada, ada tanya jawab, dan saya berharap teman-teman bisa banyak untuk berinteraksi. Oke, silakan Kak Hildan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Siwit. Sama-sama. Masih semangat kan ini semua? Masih lah, pasti. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita masuk ke materi kedua. PPT-nya belum ya? Ya. Bentar ya, Pak. Bentar. Ya, oke. Sepertinya agak sedikit tidak terkondisikan, tidak apa ya, teman-teman ya. Sambil mungkin tadi mengingat-ingat Mbak Siwi tadi udah marah-marah apa aja gitu. Oke, teman-teman masih semangat kan ya yang di sini ya? Ini masih bertahan semua gitu ya. Insya Allah bertahan ya. Walaupun jarang yang on cam ya, nggak apa-apa. Semoga ilmunya tersampaikan gitu. Tidak ada salah paham antara aku dia. Iya. Ini ada sedikit gangguan. Apa? Gangguan apa? Itu anak tetangga itu loh masuk ke rumah main. Jadi ya, Hildan lanjutkan ya. Aduh kan. Biasanya itu ngapain ditarik-tarik? Udah dah, diambil aja dah. Coba, Ade diem ya. Ade di sana main. Oke. PPT-nya di sini materinya singkat, padat, karena sebagai penambah dari materi Mbak Siwit sebelumnya. Masya Allah banget, materi sebelumnya yang dijelaskan sama Mbak Siwit itu. Gak apa-apa ya, lanjut aja. Ada anak kecil memang seperti itu. Di sini kan juga para muslimah pasti memahami ya, apalagi ada bundo-bundo gitu. Jadi insya Allah tidak terganggu. Iya. Dari materi copywriting sebelumnya yang dijelaskan sama Mbak Siwit, kita tidak hanya di sana saja, akan dikembangkan juga, yaitu dengan cara apa? Salah satunya yaitu dengan cara voice over. Next, materinya, PPT-nya. Nanti ya, lihat ya. Nah, pertama-tama, apa itu sih voice over? Nah, menurut penjelasan Studio Binder, voice over atau VO adalah teknik produksi di mana suara direkam untuk penggunaan di luar layar. Nah, gampangannya itu kayak kita ngerekam suara untuk kebutuhan kayak video, kayak podcast gitu ya. Pokoknya merekam suara gitu. Selanjutnya PPT-nya. Nah, apa sih tujuannya? Yaitu memberikan informasi kepada pendengar. Apalagi kalau semisal di kalangan milenial kan sekarang lebih suka
mendengarkan ya, lebih suka lihat video yang suka simpel-simpel. Nah, dari materi sebelumnya kita bisa copywriting bisa menambahkannya dengan voice over dan menjadi lebih efektif dan baik lagi. Goyang-goyang. Apa Iya, yang ini loh adik. Di sini ada tips dan trik melakukan voice over. Langkah pertama, pilih lokasi yang tepat. Lokasi yang tepat maksud gimana? Ya, pilih yang memenuhi persyaratan dalam voice over. Ya, ini goyang-goyang, makin goyang-goyang, teman-teman. Gak apa-apa ya, bismillah ya. Ya, bentar ya. Lokasi yang dimaksud tuh harus bisa memenuhi syarat voice over. Tapi bukan berarti sepi ya, sepi kayak di kuburan gitu ya. Kayak tepatnya tuh harus mendukung gitu agar voice over yang kita lakukan itu berhasil dan menjadikan lebih baik gitu. Selanjutnya langkah kedua, hindari berbicara terlalu cepat. Maksudnya gimana? Kita menggunakan kata-kata yang sesuai gitu agar materi yang kita sampaikan juga bisa mudah dipahami oleh para pendengar. Selanjutnya, enggak. Jadi aku tadi tuh kurang pelan ya kategorinya. Sudah lebih mendingan, nggak kayak kemarin. Buka kartunya. Langkah ketiga, perhatikan pelafalan setiap kata yang akan di voice overkan. Nah, kita harus fokus gitu. Kalau misal ada satu kata yang salah gitu ya, kan kita kan jadi mengulangi lagi gitu, kan eman gitu. Jadi kita harus fokus gitu. Apa pelafalan kata yang akan kita sampaikan di voice over tersebut. Kemudian ada langkah keempat yaitu aturlah nada tempo yang akan di voice overkan. Maksudnya gimana? Nah, kita harus menggunakan tempo sesuai kebutuhan kita. Kalau misal kita mau tujuannya mau voice overkan temponya sedih, tapi kata-katanya bahagia kan kurang pas gitu ya. Jadi harus sesuai gitu. Nah, di langkah kelima, nah barang-barang yang diperlukan. Biasanya kan voice over tuh kayaknya banyak orang itu mikir, wah ini sulit nih, pasti membutuhkan barang-barang yang mahal gitu. Nah, kita tuh tidak perlu membutuhkan barang-barang yang mahal, cukup dengan apa yang ada di apa yang kita punya seperti handphone, handset gitu. Dan apalagi kan sekarang kan medianya udah digital banget ya, pasti aplikasi-aplikasi yang mendukung gitu, yang membuat suara kita baik, suara kita lembut itu kan pasti banyak banget gitu. Jadi untuk memulai voice over nggak perlu mikir-mikir, aduh kayaknya aku harus beli ini deh, aduh kayaknya aku butuh uang yang banyak deh untuk memerlukan voice over ini. Nggak perlu gitu, soalnya udah cukup, udah kita manfaatkan barang yang ada, udah pasti berhasil melakukan voice over. Next. Kalau dulu itu apa namanya? Kenapa? Dan aku tuh memaksakan diri gitu ya, nggak punya uang clip on gitu ya, biar suaranya bagus gitu. Ternyata nggak perlu ya, cuma pakai HP bisa ya. Asalkan memenuhi syarat tadi. Iya, gitu. Ilmu baru. Nah, kalau semisal suara kita merasa kayak, aduh kok kayak itu ya, kayak kurang lembut, kurang jelas, kurang jernih, ada latar belakang yang mendukung seperti background gitu ya, biar suara kita lebih baik lagi. Nah, materi kayak seperti itu akan dijelaskan di konten selanjutnya. Jadi makin penasaran kan? Iya. Nah, ini contoh head selling yang sebelumnya sudah dijelaskan ya, hair selling itu apa dari materi Mbak Siwit, kayak promo ya, kayak apa itu, mempromosikan sebuah apa itu, kebutuhan gitu ya. Dibutuhkan segera, nadanya tuh kayak lantang gitu ya. Dibutuhkan segera tim media untuk memaksimalkan dakwah Islam di akun Krims ID.
Job yang dibutuhkan desain grafis, ilustrator, video editor. Yuk daftar, jangan entar-entar, insya Allah pahalanya besar. Jadi itu kayak seperti mengajak gitu loh. Nah, selanjutnya ada storytelling. Nah, di sini kayak berdongeng gitu, kayak menceritakan suatu cerita, kayak sejarah gitu ya. Kira-kira apa ini, ayo? 3 manusia itu sedang melintas di sebuah bukit kosong. Gersang, terik, tak berpenghuni. Ini ya ceritanya Ayo. Nabi Ibrahim. Iya. Tampak hewan, tak terlihat tanaman. Mereka adalah seorang lelaki yang mulai menua. Jadi intinya seperti bercerita gitu ya. Kita menceritakan sesuatu yang berdongeng. Selanjutnya. Nah, di sini ada soft selling. Di sini kayak menyampaikan sesuatu meskipun itu terlihat kasar ya gitu ya, terlihat kurang enak, tapi di sini mencoba untuk menjelaskan dengan lembut gitu. Puisi gitu ya. Kamu berhak memenangkan diri dari segala dosa yang mencoba membelenggu. Kamu berhak memaksa diri untuk senantiasa menuju gerbang pengabdi. Jadi bentar ya Adik ya, pinjam Mbak ya. Ya bentar ya Dek ya. HP-nya nak. Nah jadi pada intinya di soft selling itu sudah dijelaskan tadi ada sama Mbak Siwit kalau sesuatu yang lembut yang bisa kayak mengajak jelaskan tentang yang itu ya Kak Hildan. Intinya kan sebenarnya kita mau ngajaknya itu yang itu kan ngajak orang hijrah ya. Kalau bahasa kasar wes bahasa kasar gitu kan. Cuma dia itu kayak mendayu-dayukan biar pakai bahasa kiasan kayak gitu ya. Iya benar. Insyaallah. Next. Nah, mudah bukan? Jadi soft selling apa itu? Voice over itu enggak semudah enggak sulit apa yang kalian pikirkan gitu ya. Jadi kayak gampang, mudah gitu. Asalkan kita mau berusaha, mau mencoba gitu lah. Dan jangan lupa ya untuk share sebanyak-banyaknya ilmu ini ke sosial media. Ya simple, udah. Masih ada lagi, Hildan? Sekarang ada sesi game lagi ya setelah materi ini. Kan sebelum pertanyaan ya? Belum. Ini enaknya apa? Nah, jadi teman-teman, itu tadi penyampaian materi dari Kak Hildan. Jadi, kalau saya boleh merangkum sedikit ya, itu kayak kalau kita niat, insya Allah pakai barang pun bisa, pakai barang apapun, pakai HP pun bisa gitu loh. Karena saya sendiri juga ketika terjun untuk pengen jadi voice over, saya itu tidak punya apapun yang bisa mendukung gitu. Baik aplikasi saya nggak pakai, tapi saya cuma pakai rekaman dari HP biasa. Walaupun kalau teman-teman pengen yang pro, ya kalau dikatakan pro berarti juga harus beli gitu ya. Tapi di sini tidak, karena kita kewajibannya berdakwah setiap hari, oke lah kita pakai HP juga bisa gitu. Karena kemarin itu DM yang masuk ke saya ketika mau daftar, sebenarnya mereka paling banyak pengen belajar tentang voice over, contohnya gitu kan, nanti polanya, nadanya seperti itu. Kak Aisyah ada share screen ya? Oh enggak ya? Gak apa-apa kalau share screen mau berbagi ke kita tuh gak apa-apa, aku malah suka gitu loh ya. Jadi jangan sungkan untuk di-on-kan kamera. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau nanti teman-teman pengen lebih pahamnya lagi, boleh saya kasih panggilan sayang. Apa itu panggilan sayang? Panggilan sayang itu adalah PR buat teman-teman. Apa PR-nya? Yang pertama adalah silahkan membuat copywriting, tulisan yang dikit aja, terserah mau berapa kalimat gitu kan. Satu alinea pun cukup sebenarnya. Terus silakan kalian voice over ininya. Nanti boleh dijabrikan ke saya. Insya Allah di sini punya nomor saya semuanya ya. Atau kalau
lebih serunya kita biar terbuka sharing-sharing boleh di grup Telegram. Ada grupnya kan? Ada kan ya? Ada. Oke, berarti silahkan share di grup, nanti kita bahas bareng-bareng di sana. Kalau masih malu, silahkan dijawabkan ke saya gitu teman-teman. Oke, masih semangat? Kayaknya udah mulai loyo nih yang belum sarapan. Oke, aku kasih jargon aja. Kasih jargon. Kita jargon dulu ya. Kelas kreator muslimah. Dia belajar konten dengan mudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah satu orang yang, wah, keadaan izin. Oke, nggak apa-apa. Insya Allah masih semangat ya. Kalau misalnya nggak semangat, pokoknya tak paksa untuk semangat. Tak paksa, pokoknya ini pemaksaan. Kelas apa gitu ya. Oke, materi selanjutnya sebenarnya ada apa namanya sedikit apa ya kemarin nggak alih fokus gitu kan fokus tes kefokusan, tapi ini Kak Hildan nggak ada. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, ganti aku ya yang semoga saya masih mengingatnya. Jadi teman-teman, kan tadi udah ada 2 materi yang bikin mungkin kepala pusing ya, kepala panas ini apa, mari dimarah-marahin, disuruh voice gitu kan. Ya wes, kita rehat sejenak. Udah, silahkan rehatkan badannya dulu, yang penting tidak tiduran. Terus apa itu tes fokusnya? Teman-teman bisa lihat saya. Iya, silakan lihat saya kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Jadi teman-teman, clue-nya seperti ini. Apa ya? Jadi clue-nya seperti ini. Jangan perhatikan gerakan saya, tapi dengarkan ucapan. Itu clue-nya. Jadi saya contohnya gini. Ntar aku ada ceritanya apa enggak ya? Kayaknya nulis, tapi kayaknya enggak tadi. Dan belum datang. Jadi nanti saya akan berkisah intinya. Hari ini, alhamdulillah, saya tadi kan clue-nya apa? Masih ada ingat? Perhatikan suara. Perhatikan gerakan ya. Suaranya aja. Jangan gerakan. Teman-teman silakan on cam karena ini mengharuskan untuk on cam. Silakan on cam karena saya pakai HP jadi susah untuk nge-slide-slidein teman-teman. Jadi bismillah ya, istiwa. Jadi nanti kayak gini contohnya. Hari ini saya sangat senang sekali karena saya diajak ibu untuk ngecek telinga saya. Teman-teman pegang telinga, karena saya bilangnya telinga, tapi saya pegangnya hidung. Ini hanya sebentar aja sekiranya ya, karena nanti kita paling banyak akan tanya jawab. Oke, siap mulai. Oke, sini ada Kak Aisyah yang belum on cam, ada Kak Nurul, ada Kak Lina, silahkan on cam. Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya sangat senang karena diajak ibu saya ke rumah sakit. Terus setelah di sana, dokter mengecek telinga saya. Telinga saya. Terus setelah telinga saya dicek oleh dokter, ternyata ada masalah nih di kuping saya. Telinga, kuping ya bacanya, telinga saya. Nah, padahal kan ini ya mataku lagi sakit. Tapi nggak tahu kenapa dokter malah ngeceknya gigi saya. Oke, stay fokus ya. Terus ini nih, aku pulang sampai rumah, jidatku tuh panas. Jidat mana jidat ya? Jidatku panas. Nah, ternyata aku ngalamin panas dalam, teman-teman. Akhirnya aku balik ke dokter. Setelah di dokter dicek gitu kan, mata saya dibuka, terus mulut saya disuruh untuk
apa ini ya, terbuka, akhirnya dokter mengecek apa namanya rongga hidung, rongga mulut kita. Saya ini jadi bingung aku. Oke, udah fokus atau saya yang nggak fokus jadinya? Oke, udah fokus ya, kembali fokus ya. Ini materi selanjutnya adalah tanya jawab, teman-teman. Silakan bertanya. Insya Allah nanti kalau apa namanya saya bisa jawab ya saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab berarti saya balik tanya ke teman-teman. Kalau misalnya saya nggak bisa jawab, nanti saya akan tanyakan kepada Kak Hila yang beliau berada di copywriting juga sama-sama gitu kan. Saya akan pertanyakan kepada beliau-beliau yang sudah punya ilmu banyak. Kalau saya tidak bisa menjawab ya, tapi selama masih bisa saya jawab, ya saya jawab. Oke teman-teman silahkan dibuka open question. Dia bertanya. Belum ada. Di Agni udah on audio loh. Pasti mau bertanya. Langsung di off. 1, hitungan 1, 2. Jadi gini Mbak, bagaimana sih caranya kita itu agar tulisannya itu terkesan menarik gitu. Kadang kan kalau kita buat itu, kalau saya sendiri ya yang baca ketika melihat opini atau tulisan-tulisan yang lain gitu, itu kayak membosankan gitu. Ada bahasa-bahasa yang di sana itu kayak kurang dipahami. Terus mungkin kayak pembahasannya itu nggak nyambung gitu lah. Itu gimana sih caranya kita membuat agar bisa menarik orang lain gitu? Mungkin bisa lebih tertarik lagi dengan bahasa atau gaya bahasa yang kita gunakan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, biasanya ketika saya itu ketika saya membuat tulisan atau sebuah opini, itu saya nggak memikirkan judul dulu, tapi lebih kayak ke tema. Jadi temanya saya pikirkan dulu, kemudian baru saya menulis tentang opini tersebut. Nah, gimana sih caranya kita itu menentukan judul dalam tulisan kita itu? Nah, mungkin itu Mbak yang saya tanyakan. Oke, bentar ya, saya catat dulu. Yang pertama itu terkait tentang gaya bahasa, yang kedua terkait tentang gimana bikin judul yang ngundul gitu ya. Benar Diana? Di Agni ya namanya Ana. Ini langsung saya jawab ya teman-teman supaya nanti juga mungkin dari pertanyaan ini terbuka pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi gini, gimana sih supaya kita itu kalau bikin tulisan nggak bulat kata-katanya biar enak dinikmati oleh orang, gaya bahasanya harus seperti apa gitu. Maka hal pertama yang perlu kita tentukan gitu ya, itu adalah pasar kita mau kemana kalau bahasa bisnis. Pasarnya kita tuh ke siapa? Ke anak muda kah? Ke orang muslim kah? Ke orang tua kah? Karena setiap pasar, setiap segmen atau setiap itu tuh pasti punya kayak bahasanya masing-masing. Ya kalau misalnya kita mau ngirim ke koran gitu ya, pasti bahasanya ya kita lihat saya itu kalau baca koran itu pasti takjlong. Apa bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia tuh kayak banyak saya lewati, saya ambil intinya. Karena memang biasanya padat banget bahasanya. Nah, Agni di sini pengen nulisnya itu ke pasar yang mana gitu. Kira-kira kemana? Atau ke semua kalangan? Oke, nge-freeze. Bisa dinikmati untuk semua orang dari sebuah kalangan. Oh, dinikmati semua kalangan. Itu oke. Berarti kalau bisa. Tapi kalau sekarang sih mungkin fokusnya ke pemuda dulu. Ke pemuda. Oke, berarti gini. Kalau misalnya teman-teman itu karena kan gini, katanya para ulama itu kalau dakwah itu nggak perlu kita riayah semuanya karena ada bagian masing-masing termasuk di kepenulisan. Saya tadi sudah katakan bahwasanya ambillah sesuai passionnya teman-teman. Kalau misalnya di pemuda, bahasanya pemuda itu nggak bisa dikasih yang loyo-loyo, tapi dibakar semangatnya. Jadi isi tulisan kita itu adalah membakar semangat anak muda ataupun lebih anak pemuda itu kritis gitu loh. Bahasanya kritis berarti analisa fakta-fakta yang perlu kita cari dalam opini kita harus dalam gitu. Karena yang namanya pemuda ya dia tuh nggak cuma mau terima
tulisan kita dengan cuma-cuma, tapi dia itu pasti juga mempunyai sudut pandang yang banyak. Sehingga dalam analisis fakta kita juga perlu untuk lebih detailkan. Dan solusi. Biasanya kan kalau tulisan seperti itu ya, fakta, terus terus ada analisis solusinya kayak gitu. Nah, solusi inilah yang kita kalau dari sudut pemuda, maka kita juga jangan ambil-ambil yang terlalu jauh. Dan yang jelas adalah yang kita sudah mafhum ataupun paham dulu ilmunya. Kalau kita membahas terkait apa, jangan sampai kita ngutip dari misalnya media sosial lain, kita kutip sedangkan kita nggak paham. Itu tuh misalnya hadis, kita ambil hadis, kita nggak paham hadis itu intinya rujuknya itu kemana gitu, sahih atau enggak gitu. Ataupun solusinya itu yang diceritakan ini terkait tentang masalah pemuda, tapi di solusinya kita kok bahasnya terkait tentang hukum-hukum yang itu udah berat gitu. Karena berkata anak muda berarti kita juga berkata kepada diri kita sendiri yang masih muda, ya kan? Jadi kita lebih enak memahami gitu, gaya bahasanya aku nih gimana ya gitu. Karena kalau tadi saya jelaskan, gaya bahasa itu boleh sampean ambil sesuai kebutuhannya. Ada soft, ada hard selling, ada model storytelling, tergantung sampean. Kalau opini mungkin lebih ya ke anak muda itu lebih ke yang membara seperti itu sih. Gitu. Ada yang masih bingung? Gaya susunan katanya gitu ya. Yang masih dibingungkan. Kalau mengenai susunan kata itu tergantung jadwal terbang kita ya. Semakin kita sering, semakin kita juga bisa mengasah kata-kata. Tapi kalau kita misalnya 1 bulan nulis, terus 5 bulan terus nggak nulis, itu biasanya kita akan kembali susah untuk menulis lagi, merangkai kata-katanya. Tapi kalau setiap hari kita biasakan untuk menulis, insya Allah kita akan menemukan ciri khas daripada tulisan kita. Karena setiap copywriter, setiap penulis itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri, dan kita harus mencari ciri khas kita sendiri. Kita nggak bisa menyamakan kita dengan orang-orang di luar, gitu loh, bahasanya. Tapi kita mempunyai ciri khas sendiri, maka itu yang perlu kita cari. Caranya gimana? Caranya adalah dengan banyak mempelajari, dengan banyak menulis, banyak baca, banyak nulis. Gitu. Terus yang kedua, gimana cara kita menentukan judul? Kalau kata Ustadz Hanif, saya pernah ikut kelas beliau itu, judul itu mencakup semua isi gitu ya. Dan judul yang nyundul biasanya itu ada 2 kriteria. Yang pertama, dia itu misalnya ada nada kesamaan intinya kalau akhirannya i, biasa contoh aja deh, membahas terkait tentang pariwisata apa ya enaknya ya? Ada yang mau kasih ide permasalahan gitu? Ya. Ada yang mau kasih ide? Misalkan ya ada kemarin itu kan di Malang kan ada ini ya, banjir segitu besarnya kan. Terus kita itu menganalisis kenapa sih wisata di Malang itu di Malang Batu kan itu kan daerah tinggi tuh. Kok bisa banjir kenapa kan gitu. Kita analisis ternyata pertama karena di sana banyak wilayah yang dijadikan wisata misalnya ya. Terus ternyata dari banyaknya orang yang datang ke wisata tersebut, itu mereka banyak membawa sampah plastik. Misalkan, itu kan kayak tema besarnya, kita ambil itu dulu. Maka, judul yang tepat, kita hubungkan dari ketiganya, antara tadi permasalahan banjir di Malang, terus tamu yang datang, pariwisatanya itu, tamu-tamu biasanya kan wisatawan, terus dengan plastik. Kita hubungkan, apa ya yang bisa cocok dengan judulnya, apa ya yang cocok? Kalau dari saya mungkin kayak gini, pariwisata marak, banjir pun merebak. Itu kan kayak ak-ak gitu ya. Itu bisa dijadikan kayak
Katanya ya, katanya judul yang nyundul adalah yang seperti itu. Kriterianya belakang, kata belakangnya itu huruf belakang disamakan, bunyinya, konsonannya itu disamakan. Terus yang kedua, syaratnya jangan terlalu panjang. Mungkin maksimal kalau saya prefer itu tiga kata ya, 3 kata atau 4 kata lah, itu sudah cukup. Dan kalau untuk anak muda biasanya dia suka dengan judul-judul yang tanda tanya. Misalkan ada terjadi nih perzinahan dibolehkan gitu. Kita bikin judul kayak ada apa dengan titik-titik. Itu anak muda suka banget dengan judul-judul yang seperti itu. Biar mereka makin penasaran. Jiwa pemuda itu jiwanya penuh semangat gitu. Jadi untuk bikin judul kita harus mengambil sisi yang agar dia mau baca. Salah satunya adalah dengan judul yang tanya, ada apa dengan pemuda sekarang gitu kan. Misalkan seperti itu. Oke, di admin bisa diterima atau ada timbal balik? Oke. Nge-freeze. Sudah, Mbak. Terima kasih. Jazakallahu khair. Oh, Mbak Yati. Ya, suaranya sampean afan seperti kopet banget gitu. Mungkin nggak sinyal ya. Oke. Next mungkin pertanyaan terkait voice over boleh ada yang mewakili gitu kan. Kalau di sini mungkin ada yang masih kebingungan terkait voice. Suara saya kok ya Mbak, gembrepek. Apa bahasa Indonesianya gembrepek? Kayak biasanya headset itu kayak disebul gitu ya. Bahasa saya kok bahasa Jawa semua ya teman-teman. Apa ya di sini dari luar Jawa kayaknya. Jadi kayak nggak enak didengar lah, ada suara kayak nafas kita atau gimana. Mungkin minta tips dan trik atau gimana, ada kendala apa di saat perekaman. Ada yang mau bertanya silakan. Udah nggak ada. Saya bertanya kepada diri saya sendiri berarti. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Kalau sudah ditutup sih. Seolah jam 11 harusnya selesai, tapi kalau misalnya sudah jelas semua, tidak ada pertanyaan, itu oke. Gak apa-apa, aku maklumin. Semoga tidak ada yang tertidur ya di sini ya, dalam forum. Dan nanti insya Allah teman-teman yang belum bisa ikut langsung kali ini, ada rekamannya insya Allah sudah diupload di YouTube ya. Nanti tunggu sampai lengkap dulu syaratnya ya. Tapi karena ada rekaman, jangan terus teman-teman nggak hadir tatap muka kayak gini gitu kan ya. Karena kita lebih afdol gitu kan ya. Lagi-lagi adalah perkara adab teman-teman gitu. Kalau dalam kitab ta'lim muta'alim gitu ya. Lagi sekarang online gitu, hadiri dengan sopan kan. On cam, pakaian syar'i, ya Mbak. Waalaikumsalam. Kayak gitu. Oke, silakan bertanya. Tidak ada yang bertanya? Aku aja yang bertanya ya kalau gitu ya. Tak tanya balik ya. Pemaksaan, oke. Aku mau tanya aja deh ya. Ke Kak yang belum speak up, siapa ya? Kak Aisyah. Mau tanya dong. Boleh nggak? Nggak boleh ya? Tolak itu sakit loh. Boleh, Kak. Selama ini main Instagram nggak? Main sih. Kayak punya Instagram nggak? Ada, tapi jarang main. Dimainin ya. Kalau misalnya setelah ikut konten ini, mau nggak misalnya untuk ya nulis gitu paling nggak? Berniat sih dari dulu, tapi belum kesampaian, Kak. Apakah ada kendala-kendala yang lain sampai belum kesampaian gitu? Kalau untuk voice over,
Kak Aisyah sudah pernah nyoba belum? Belum pernah. Aku baru tahu sekarang. Oh, Masya Allah. Berarti ini first time ya. Semoga yang disampaikan Kak Hildan sampai ke Kak Aisyah gitu. Jadi bukan hanya tulisan yang penting, karena zaman sekarang pembaca itu pemuda Islam itu malas baca. Termasuk mungkin saya juga lagi di fase pengen untuk giat membaca, pengen ya. Makanya ya gitulah, menyempatkan diri untuk membaca buku. Gitu. Nah, tapi yang lainnya, orang-orang di luar sana, bukan di sini solihah semua, insya Allah. Orang-orang di luar sana itu dia lebih suka mendengarkan, maka dari itu usul dakwah itu macam-macam, boleh pakai tulisan. Kalau misalnya teman-teman kita atau sebentar Mbak, kalau misalnya teman-teman kita ada yang tidak suka pasarnya lah ya, akun-akun kita, teman-teman di sana, followersnya kita tuh nggak suka baca, berarti gimana caranya? Kita harus mencari usul lain, seperti tadi, bikin video voice over. Jadi kita, dari tulisan kita bikin voice-nya, langsung kita bikin videonya juga. Insya Allah kelas videonya akan ada pekan depan, kayak gitu. Bentar ya, sebentar teman-teman. Ya maaf ada iklan ya. Oke, Kak Hildan mungkin mau menyampaikan sepatah dua patah kata. Iya Mbak Siti, apanya ini? Ya ampun, banyak banget, ada aja gitu. Ini aku nih, izin. Kenapa? Ini Hildan nyampaikannya off cam gitu. Oh iya, nggak apa-apa kalau ada halangan, silahkan. Karena ini nggak ada yang bertanya, maka mungkin teman-teman masih perlu untuk semangat gitu kayak gitu. Makanya mungkin ada sepatah dua kata, nanti setelah ini kita tutup ya teman-teman. Iya. Iya Mbak Siwit menyampaikan bahwa copywriting itu ya mudah gitu ya. Nggak perlu kalian merasa insecure dengan suara yang pas-pasan, yang nggak enak gitu. Pasti ada cara lain, cara banyak buat bisa berhasil menyampaikan secara voice over gitu. Semangat semuanya. Insyaallah semangat ya. Kuncinya yang pertama yang perlu ditanamkan adalah niat lillahi ta'ala. Ya, karena kalau niatnya kita selain kepada Allah, kita bakalan sakit kalau ngedengar komennya orang. Kita bakalan insecure, kata Kak Hildan. Kalau misalnya suaranya kok cempreng gini, kok voice over segala gitu, pasti kita akan sakit hati. Tapi kalau niat kita sudah benar-benar kita luruskan untuk mengharap ridhonya Allah, insya Allah kita nggak bakalan putus di tengah-tengah. Jadi perkara niat adalah hal pertama yang perlu kita tanamkan ke dalam diri kita. Kita adalah seorang pengemban dakwah. Kita apa yang didakwakan ialah syariat Islam, ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga harus paham banyak banget usul yang bisa kita lakukan gitu. Jangan mau kalah sama orang-orang di luar sana yang dia menjadi yang media-media mainstream. Jangan mau kalah sama orang-orang yang membenci Islam. Jangan mau kalah. Kita itu adalah agent of change. Kita adalah pemuda. Kita itu diharapkan bisa menjadi tonggak. Gitu. Kita nanti adalah generasi penerus. Gitu. Generasi penerus yang diharapkan bisa mengangkat marwah Islam. Maka kalau sekarang teman-teman sudah bergabung di komunitas, aktiflah di komunitas tersebut, gitu kan. Ajak teman-teman untuk membuat sosial media, atau kalau teman-teman masih susahan di komunitas, silakan ramaikan sosial medianya. Sosial media kita itu ada followers, dan followers kata Ustadz Lukman itu adalah tanggung jawabnya kita. Kita membiarkan followers kita sama dengan kita menzolimi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah udah kasih rahmat followers, berarti kita harus ngurusin akunnya kita. Nanti dari sini malah ada yang kepikiran untuk hapus akun lagi. Enggak ya teman-teman. Jadi intinya itu adalah PR besarnya kita. Kita diberikan kemudahan sosial media gitu kan, untuk kita aktif di sana. Karena ya sekarang mau nggak mau kita kayak perang sama corona gitu ya, mau kemana-mana susah. Maka Allah itu memberikan kemudahan
dan berupa sosial media. Dan sosial media itu diibaratkan pedang, teman-teman. Kalau kita tidak bisa menggunakan dengan benar, pedanglah yang akan melibas kita. Jadi kalau di sini pesan singkat saya adalah teman-teman jangan mau kalah sama orang-orang yang membenci Islam. Kita harus menyebarkan keindahan Islam, kita share kebaikan Islam, kita gabung ke komunitas, kita lakukan pergerakan gitu kan. Pergerakan apa? Online maupun offline. Offline kita berbagi, punya komunitas dimanfaatkan untuk berbagi ke sesama gitu. PR kita banyak, teman-teman. PR kita banyak banget menjadi seorang umat muslim. Sekarang umat muslim ibaratnya ada lagi di fase tertidur. Mau dihantam dari kanan, dihantam dari kiri. Mereka nanti generasinya kita, kalau kita tidak menyadarkan. Gimana nanti, katanya Allah itu, harusnya kamu menjadi penolong agamanya Allah. Apalagi kita di dunia diturunkan sebagai apa? Khalifah fil ard, katanya. Sebagai apa? Penjaga bumi. Tapi apa yang kita lakukan selama ini sudah mencerminkan belum? Kita menjaga bumi nggak sih? Apakah pertanyaannya kita banyak terwarnai oleh mereka-mereka? Apakah atau kita menjadi peran utama di sana yang menjaga bumi? Yang paling tidak ketika saya tidak bisa berjalan ke sana, kita tidak bisa untuk menjaga lingkungan dengan baik secara offline, kita bisa menyebarkan tulisan kita, opini kita kita sebarkan ke sosial media. Sebenarnya dakwah itu mudah, tapi yang sulit itu adalah menata niat. Gitu. Oke teman-teman, sepertinya itu saja. Masya Allah, 10:30 sudah selesai. Karena teman-teman mungkin di sini ada yang kaget nggak sih? Ini ngapain seharian dimarahin? Ya, insya Allah memang gayanya ya kayak gini. Tahu lah. Dan sini kan muda, insya Allah kalau dikompori itu dia akan jalan. Oke, acara selanjutnya, next. Ada apa kita setelah materi? Tanya jawab. Ada pembacaan doa ya. Ini beneran ya, sudah tidak ada yang tanya ya. Kita fix ya. Fix, nggak ada yang bertanya ya. Karena bisa jadi pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir ya, umur nggak ada yang tahu ya. Ya kita diberikan kesempatan ya dimaksimalin aja. Tapi kalau kiranya ya dikira sudah paham, ya alhamdulillah. Belum ada nomornya. Oke, nanti saya chat ya by Telegram. Saya juga masuk grupnya di sana. Oke. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Kak Lala. Kepada Kak Lala dipersilakan. Ya, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu, wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa akhwal indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillah atas rahmat-Mu semata kami masih bisa menghadiri di sini mengikuti acara training muslimah bikin konten ini. Ya Allah, semoga ilmu yang sudah dan akan kami dapatkan akan mampu membawa kami kepada kebaikan. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafar. Alhamdulillah atas karunia-Mu semata kami bisa mengikuti acara training hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang telah dan akan kami dapatkan tidak hanya kami simpan sendiri, tapi akan kami jadikan untuk berbagi kebaikan lewat konten yang akan kami buat nanti.
Ya Allah irhamna, irhamna ya Allah. Semoga dengan ilmu yang telah dan akan kami dapatkan nanti akan membuat kami lebih berharga di hadapan-Mu nanti dengan berbagai konten yang akan kami buat nanti sehingga Engkau akan meridhoi diri menjadi penghuni surga tertinggi-Mu nanti. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakillah khair, Dek Lala ya yang sudah membacakan doanya ya, Masya Allah, alhamdulillah. Kajian kita udah berakhir. Semoga ada yang bisa diambil ya ilmunya gitu. Ya walaupun hanya sedikit pasti. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman yang sudah hadir kali ini. Jangan bosan ya untuk mengikuti kajiannya, karena insya Allah pekan depan kita masih mau ketemu lagi ya untuk bikin konten. Jadi edit konten video plus juga diajari untuk gambar. Dan teman-teman jangan lupa tadi bagi teman-teman yang mau mengerjakan panggilan sayang atau PDF-nya, saya lupa, boleh di-upload di sosial media, nanti bisa tag akunnya Films.id ya. Jadi mau berupa tulisan atau voice over boleh. Dan saya kasih waktu 3 hari, karena nanti setelah 3 hari, berarti sini Selasa, Rabu, hari Kamis, nanti akan ada pembagian materi terkait tentang tutorial bikin gambar kartun-kartun gitu loh, yang aplikasinya pakai Medibank Paint. Jadi 3 hari maksimalkan teman-teman untuk bikin konten ya. Semangat untuk bikin kontennya, jangan mau kalah sama orang-orang di luar sana. Oke, saya di sini sebagai pemateri sekaligus host magang dan mewakili juga Kak Hilda mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, apabila ada kata-kata mungkin yang melukai teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada ilmu yang diperoleh, kalau ada kebermanfaatan yang diperoleh, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak punya kuasa apa-apa. Kalau misalnya ada kekurangan, itu semata-mata dari saya. Dan saya akhiri, kita akhiri dengan alhamdulillah istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya.